Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Rofiki, mahasiswa KPI semester 5 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Etika Dakwah. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkupnya. Etika dakwah. Yang pertama, etika secara bahasa. Etika itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, cara berpikir. Dakwah yaitu diambil dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak atau menyeru, atau secara terminologis adalah menyeru atau mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara makna sempitnya, etika dakwah adalah tata krama atau adab dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata maupun tindakan. Secara makna luasnya, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan, dan moral dalam berdakwah. Secara ruang lingkup etika dakwah itu ada tiga. Yang pertama, kerangka analisis objek pandangan nilai. Yang kedua, yaitu kerangka analisis aktivitas menilai. Yang ketiga adalah kerangka analisis perbuatan dakwah. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan landasan teori etika dakwah beserta ayat Qur'annya. Jadi landasan etika dakwah itu ada 4. Yang pertama, landasan teologis. Yang kedua, landasan filosofis. Yang ketiga, landasan historis. Dan yang keempat, landasan sosiologis. Adapun ayat Al-Qur'annya, yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan dalam landasan teologis ini berbicara tentang bahwa yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka yang paling cinta kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, untuk yang kedua yaitu landasan filosofis, yang mana landasan filosofis ini membicarakan bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, benda hidup. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, bernafsu. Dan yang keempat, bermoral. Jadi kekuatan moral ini dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Karena manusia ini makhluk yang berakal, maka segala perbuatan dan tindakannya itu dipertanggungjawabkan. Dan untuk landasan historis, secara formal etika dakwah ini dikenal pada tahun 2023 di Fakultas Dakwah, yang mana masuk mata kuliah etika dakwah dan kurikulum Fakultas Dakwah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah landasan sosiologis, yang mana landasan ini berbicara tentang bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, dan manusia ini adalah makhluk yang bersama-sama, yang artinya manusia ini tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah, yang mana dakwah etika ini adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, yang mana nilai-nilai etika ini adalah sekumpulan nilai-nilai yang dibenarkan karena konsep dan indikasinya sudah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Dan teori etika dakwah ini bersumber dari ajaran Islam, yang tentunya yang pertama itu dari Al-Quran dan hadis, sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, serta penafsiran dan pemahaman para ulama. Dan nilai etik dalam berdakwah menurut Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama, dakwah secara bil hikmah, yaitu dakwah secara bijak, memberikan nasihat, memperhatikan suasana dan situasi dengan kondisi mad'u. Untuk yang kedua yaitu dakwah dengan bil mauidhatil hasanah,
yakni dengan metode dan tutur kata yang lembut, tidak kasar dan tidak menyebut-nyebut aib orang gitu. Dan untuk yang keempat yaitu dan yang ketiga yaitu dakwah bil mujadalah, yakni berdakwah dengan berdiskusi dan debat dengan tidak menjatuhkan pihak lawan dan menghina pihak lawan. Dan untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan tentang norma dan jenis norma, urf dan jenis urf, sertakan ayat Al-Quran serta landasan urf. Nah, jadi norma ini adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan jenis-jenis norma ini ada 4. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua yaitu norma hukum, yang ketiga adalah norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma kesopanan. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Untuk norma hukum adalah norma yang berdasarkan aturan yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Yang ketiga yaitu norma kesusilaan, yang mana norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seorang yang kemudian dianggap baik ataupun buruk. Dan untuk yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini berbicara tentang tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu pembahasan urf. Urf ini yaitu yang bermakna al-ma'ruf, yaitu yang dikenal atau diketahui. Urf ini menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik, dan urf adalah perkataan atau perbuatan yang telah populer dikerjakan oleh banyak orang dalam bermasyarakat. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan urf adalah terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hudil afwa wa'mur bil arfi wa'arid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi Allah menyuruh supaya menggunakan urf. Jadi kata urf ini adalah dimaknai suatu perkara yang baik yang dilakukan oleh masyarakat. Dan jenis-jenis urf ini terbagi kepada dua, yaitu dari segi objek ya. Yang pertama urf lafzi, yang kedua adalah urf amali. Dan secara cakupannya itu ada dua juga, urf am, urf khos. Dari segi keabsahannya juga ada dua, urf sahih dan urf fasid itu. Nah, dalam segi objek, dalam urf lafzi ini adalah kebiasaan masyarakat menggunakan suatu ungkapan. Misalnya mengungkapkan kata daging kepada tukang daging yang menjual berbagai daging, tapi tukang daging tersebut bisa mengerti daging apa yang dimaksud oleh pembeli. Nah, ini adalah suatu kebiasaan dalam segi ungkapan, yaitu urf lafzi. Dan yang kedua adalah urf amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Ya, contohnya kayak masyarakat tertentu akan memakan atau meminum suatu di hari-hari tertentu. Misalnya makan ketupat di hari raya gitu ya. Dan misalnya contoh libur di hari Minggu. Nah, itu adalah suatu urf kebiasaan yang dimakna urf amali gitu. Adalah kebiasaan secara perbuatan gitu. Dan untuk yang dari segi cakupan itu ada urf kebiasaan urf am, yaitu kebiasaan umum, dan urf khos adalah kebiasaan khusus. Gimana sih contoh adat kebiasaan umum, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Contoh pengibaran bendera setengah yang menandakan kematian. Nah, itu adalah contoh adat kebiasaan umum gitu. Terus yang kedua adalah kebiasaan khusus gitu ya. Seperti kebiasaan masyarakat yang dilakukan khusus di tempat-tempat tertentu. Contoh di Indonesia diadakan halal bihalal yang mana tidak ada di tempat lain. Nah, seperti itu.
Terus dalam segi keabsahan yaitu ada uruf sahih dan fasid gitu ya. Kalau uruf sahih ini kebiasaan yang tidak dilarang dan tidak dilarang syariat, tidak diharamkan atau dihalalkan juga gitu. Kayak misalnya seorang istri yang tidak boleh seorang suami seorang tidak boleh membawa istrinya pindah dari rumah orang tuanya, kita seperti itu gitu. Hal itu tidak diharamkan dan maupun disunahkan gitu. Terus yang ke ada urf fasid yaitu kebiasaan yang salah seperti menjual minuman keras gitu ya. Nah itu urf yang salah. Dalam penampilan itu ada dua ya. Yang pertama penampilan dalam, yang kedua penampilan luar. Penampilan dalam ini mencakup kepribadian seorang dai, sedangkan penampilan luar ini mencakup dalam pakaian, karakteristik fisik, juga ketampanan dan kecantikan. Penampilan luar juga berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah, sebab pada dasarnya jiwa manusia itu cenderung tertarik kepada penampilan yang indah dan baik, sehingga ketika dai ingin berdakwah, ingin ceramah, maka pakaian dan ya pakaiannya harus menyesuaikan dengan tempatnya. Misalnya ketika ingin berceramah di masjid, maka seorang dai itu harus menggunakan peci, menggunakan kemeja atau menggunakan baju koko dengan sarung. Tetapi misalnya ketika berdakwah di masjid ini malah menggunakan baju pakaian kemeja lepis misalnya, menggunakan pakaian lepis. Nah, itu sebenarnya kurang cocok dalam berpenampilan secara ilmu etika dakwah gitu. Nah, untuk yang secara kepribadian dai, yang mana kepribadian ideal seorang dai ini harus terbiasa senyum, terus mampu mengendalikan emosi dan membiasakan bertutur kata yang baik gitu ya. Harus sopan dan santun gitu. Dan selain itu juga penampilan dan akhlak baik membuat orang yang memandang menjadi tertarik dan tertawa hatinya gitu. Intinya dalam kepribadian dai ini harus bisa membuat jamaah itu nyaman dalam mendengarkan kita, nyaman dalam tutur kata kita jelas, kita senyum dan membuat jamaah itu betah dengan pembawaan kita. Mungkin seperti itu 5 pertanyaan dalam UTS etika dakwah. Mohon maaf sebelumnya bila dalam jawabannya masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.